Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Motivators. Jumpa kembali di channel kebanggaan kita semua, Gunanto Motivators. Pada kali ini kita akan jumpa kembali di video tutorial, video semangat, video motivasi seperti video-video yang sudah saya rilis sebelumnya. Kali ini saya akan mengajak sharing tentang sebuah manajemen, yaitu bagaimana memprioritaskan sebuah permasalahan. Nah, sahabat, setiap manusia pasti mempunyai permasalahan, dan terkadang permasalahan itu berangkat dari dirinya sendiri dan juga permasalahan yang datangnya dari luar. Permasalahan yang datang dari luar biasanya permasalahan di komunitas, kemudian di kantor, di pekerjaan. Nah, bagaimana menyikapi itu? Maka ada satu strategi menarik yang nanti akan kita ilustrasikan dengan peraga yang saya bawa. Sahabat, sekarang saya membawa sebuah botol kosong, ya. Botol aqua kosong ini kosong, ya, ini kosong. Kemudian saya sediakan alat peraga lain, yaitu batu, ya, batu yang besar seperti ini. Kemudian ada batu yang kerikil, batu yang kecil-kecil. Kemudian ada pasir, ya, ada pasir. Nah, ini ada pasir. Nah, ini, ya, ada batu yang besar, kemudian kerikil yang kecil, kemudian pasir. Nah, jika kita coba, kita simulasi begitu, ya, saya kemudian Anda diberikan 4 macam ini, ada botol, kemudian ada batu besar, kemudian kerikil, kemudian pasir begitu, ya. Kita akan tes beberapa kelompok begitu dengan menggunakan alat peraga yang sama ini, bagaimana cara dia memasukkan seluruh benda-benda ini ke dalam botol yang ada di sini, ya. Botol yang ada di hadapannya masing-masing harus terisi oleh benda-benda ini. Maka nanti kita akan bisa melihat ada kelompok yang memasukkan pasir terlebih dahulu, kemudian baru disusul kerikil, kemudian terakhir batu yang besar begitu. Ada juga yang sebaliknya, batu yang besar dulu, kemudian pasir, kemudian kerikil, atau mungkin dengan metode lain semuanya dimasukkan bersamaan. Nah, saya ingin mengajak sedikit diskusi. Mengapa sebuah permasalahan itu sangat susah untuk diselesaikan oleh beberapa orang? Ini penyebabnya adalah sebuah paradigma, ya. Kalau seseorang itu sangat sulit memecahkan masalahnya, bisa jadi dia bagian dari masalah itu. Kemudian cara berpikirnya juga kurang sistematis, kemudian bertele-tele begitu, ya, tidak to the point, bukan bersumber pada pemecahan masalah, tapi kebanyakan orang berbicara penyebab masalahnya apa begitu. Jadi pikiran dan konsentrasinya diajak mundur, ya. Jadi ini masalah, pemikirannya diajak mundur sehingga masalah itu tetap gantung. Nah, yang paling bagus adalah bagaimana kita mulai dari masalah itu, tidak perlu mundur apa penyebabnya, siapa penyebabnya, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bicara ke dalam menyelesaikan masalah itu begitu. Nah, ilustrasi ini maka konsentrasi kepada pemecahan masalahnya, ya, konsentrasi kepada pemecahan masalahnya. Nah, kalau dengan ilustrasi seperti ini, maka penyebab masalah itu kita pada pokoknya kita ibaratkan adalah batu yang besar ini, ya. Jadi yang paling utama adalah masukkan batu besar itu, masukkan batu besar, ya, kita masukkan batu besar ini ke sini begitu, ya. Kita masukkan batu-batu yang besar begitu, kita masukkan ke sini, ya, semuanya batu besar itu kita masukkan ke dalam botol. Kemudian setelah batu besar masuk, diikuti dengan yang kerikil. Nah, yang kerikil itu yang agak kecil ukurannya, dan terakhir adalah yang pasir ini. Nah, yang pasir ini dimasukkan terakhir. Nah, dari ilustrasi ini maka bisa kita simpulkan, pertama, pada saat kita menyelesaikan masalah sebesar apapun, maka kita harus fokus kepada penyelesaian utamanya. Jadi yang pokok-pokok dulu, yang besar-besar dulu itu dimasukkan ke otak kita. Ini masalahnya menyangkut siapa, bagaimana cara terdekatnya, cara terbaiknya, yang utama-utama dulu. Yang lain-lain itu dikesampingkan. Nanti kalau sudah pokok-pokoknya itu sudah ketemu, maka bisa ditambahkan dengan penyebab-penyebab yang kecil, penyeimbang yang tambahan begitu, ya, yang kecil-kecil itu boleh ditambahkan, tapi yang paling utama adalah kita harus fokus kepada penyebab utamanya.
pada saat penyebab utamanya sudah ketemu, kita fokus ke sana, maka pasti solusinya sudah temu. Nah, bayangkan batu-batu besar itu adalah sebuah hal-hal yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah, maka itu disebut dengan solusinya. Semakin banyak batu-batu yang ditemukan, batu yang besar ditemukan, maka alternatif penyelesaian masalahnya akan ketemu. Sehingga pada saat masalah itu muncul, maka solusinya sudah tampak, tinggal dipilih saja. Nah, dipilih saja di antara batu-batu besar itu, pilihan-pilihan alternatif pokok itu, nanti baru dipilih mana yang paling efektif dan efisien. Nah, setelah ditemukan yang pokok, boleh ditambahkan. Kalau misalnya pilihan pokoknya yang pertama, kira-kira tambahannya apa? Kira-kira pemanisnya apa, sehingga nanti penyelesaian masalah itu menjadi sebuah alternatif yang sangat utama. Dan yang paling penting adalah paradigmanya nih sahabat. Paradigma menyampaikan bahwa fokus kepada hal yang utama itu agak sulit. Kebanyakan orang terjebak kepada yang belakang-belakang begitu ya, tidak fokus kepada apa yang harus diselesaikan. Nah, maka kita tidak heran orang-orang yang top level, para manajer yang hebat, para komisaris, para direksi, para pemimpin perusahaan, para pemimpin sebuah institusi lembaga, itu kalau mereka sedang rapat, maka rapatnya tidak membutuhkan waktu lama. Ya, saya jarang melihat sebuah rapat yang dihadiri para pemimpin, para top level, top manajemen itu rapatnya berlama-lama, itu jarang saya temukan. Rata-rata mereka rapatnya 10 menit, 15 menit, kemudian setengah jam paling lama, kemudian juga diselingi dengan makan-makan, dengan minum, dengan santai begitu, karena mereka pola pikirnya sudah sama, yaitu fokus kepada penyelesaian masalah, tidak berkutat kepada penyebab masalah itu. Kita penyebabnya tahu, tapi yang paling penting adalah bagaimana menyelesaikan itu. Bagi mereka, memikirkan hal-hal yang sudah lampau itu membuang energi. Cukup kita tahu saja, tapi yang paling penting adalah bagaimana masalah itu segera teratasi dan tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang. Nah, inilah yang perlu kita pegang bersama. Kalau semua orang level-level manajemen yang hebat, kemudian di situ ada pejabat-pejabat, ada manajer-manajer, kemudian ada para pengambil kebijakan, mereka sedang berkumpul begitu ya, kemudian sedang menyelesaikan masalah, maka alangkah hebatnya, maka rapatnya akan sangat bernas karena fokus kepada permasalahan, fokus kepada solusi yang akan diambil, sehingga rapatnya berjalan sangat cepat, hasilnya juga cepat, dan tentunya bisa diterima oleh semua pihak. Jadi sahabat, kita simpulkan bersama, mulai hari ini mari kita berpikir dengan menggunakan batu yang besar ya, utamakan yang pokok-pokok dulu, kemudian masukkan batu yang kecil, kemudian terakhir pasir. Pasir adalah pemanis. Kenapa pasir? Pasir itu lembut, kecil, kemudian jika dimasukkan dia bisa mengisi celah-celah itu ya, bisa mengisi celah-celah di antara bebatuan yang kita masukkan ke botol itu ya. Demikian, semoga bermanfaat. Hari ini kita akan belajar lebih baik lagi, dan semoga di dalam menyelesaikan masalah, apapun masalah yang kita hadapi, kita fokus kepada masalah itu dan fokus kepada alternatif, diwakili dengan memikirkan hal-hal pokoknya lebih dahulu, kemudian kita tambahkan dengan pemanis-pemanis yang lain, sehingga nanti kita bisa di otak kita penuh dengan hal-hal yang seharusnya berjalan, yang seharusnya terjadi di otak kita. Dimulai dari yang besar, kemudian baru memikirkan yang kecil-kecil, itu pun kalau dibutuhkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga untuk sahabat semuanya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di channel saya berikutnya. Salam sukses, salam motivatras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.